Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Perkenalkan dulu, nama aku Eka Susan Setiawan. Biasanya teman-teman aku tuh panggil aku Susan. Susan itu dari nama tengah aku, Susanti, Eka Susanti. Jadi ya udahlah, aku singkat aja karena aku nggak suka dipanggil Susanti. Kenapa ya? Terlalu cewek aja sih. Kalau Susan itu lebih ya enak aja sih. Susan ataupun Eka sih semua. Nah, di video aku ini I'm with my teddy. Ini hadiah dari pacar aku, Sofian. Aku pernah sih dikasih kado sama mantan aku juga, kayak di bantal cantik, ada love-nya sini, tapi love-nya copot karena mungkin aku cuci di mesin cuci diputar, jadi karena itu love-nya copot. Dan ini sekarang dari pacar aku yang baru, teddy yang besar. Itu baik banget, itu sangat baik sekali karena dia itu orangnya lembut, ngomongnya lembut, karena aku memang orangnya nggak bisa dikasarin, dan aku bersyukur karena ketemu laki-laki yang ngomongnya lembut. Oke, langsung saja ke pembahasan. Nah, di sini aku akan membahas mengenai wajah, karena ini bagi pejuang-pejuang jerawat ya, atau orang yang kulitnya sensitif. Aku mau cerita dulu. Sebenarnya aku tuh tipe kulit yang dari awal puber itu memang tipe kulit yang sensitif. Dari sananya memang sensitif. Jadi gampang jerawatan, walaupun bukan di waktu haid atau bukan di periode perempuan. Nah, dari itu sekarang kan umur aku udah 22 ya, 23. Nah, di tahun ini baru aku kayak mulai resah karena udah hampir 2 tahunan, hampir 2 tahunan itu pada masa kuliah semester 8 akhir-akhir gitu, mukaku ya tidak normal dan tidak sehat. Aku nggak bisa bilang dia jerawatan karena tidak terlalu jerawatan, tetapi secara tekstur kulit dan juga kadang jerawatan juga, jadi ya bukan termasuk kulit yang sehat. Nah, jadi aku sempat nangis sama pacar aku. Untungnya pacar aku nih baik banget gitu. Jadi aku pacaran di saat wajah aku tuh lagi parahnya jerawatan. Iya, wajah aku lagi parahnya jerawatan. Terus dia nggak mikirin soal wajah aku, dia nggak mikirin itu. Yang dipikir adalah dia cinta sama aku. Tapi aku yang sebagai perempuan yang memang mau kulit aku bagus, jadi dia selalu mendukung aku, kayak beliin skincare gitu kan. Kalau ke orang tua minta tuh susah, karena pasti mereka bilang kamu pakai itu nanti muka kamu gini, kamu begitu. Padahal sebenarnya kita yang memang cocok-cocokan, jadi kita harus tapi sebelum itu kita cari tahu dulu di internet. Kalau tipe orang kulit jerawat ini sensitif bla bla segala macam, kita cari tahu dulu produk-produk. Nah, setelah itu barulah kita coba untuk menggunakan produk tersebut. Nah, kalau aku pertama merek Fanboy itu kan, pas lama udah sampai pemakaian ketiga kali, bagus banget. Fanboy yang acne solution gitu kan, bagus banget di kulit aku. Dia itu tidak terlalu cepat
prosesnya. Tetapi yang paling penting nih ya, orang yang kulitnya sensitif dan berjerawat, yang paling penting itu harus produk yang menenangkan kulit. Jangan ekspektasi yang terlalu, oh aku harus beli produk ini yang niacinamide, yang vitamin A, retinol, segala macam. Nah, itu bisa digunakan. Tetapi untuk awal yang muka kita masih sensitif banget, bagi aku nih ya, beda-beda sih orang ya, tapi bagi aku lebih suka proses walaupun itu lama, yang penting dia itu bisa menenangkan kulit aku dulu awal-awal, menguatkan skin kita dulu, dikuatin gitu, memperbaiki secara pelan-pelan. Nah, Fanboy ini kan dia mengandung vitamin B3. Nah, B3 itu sangat berperan penting dalam hal regenerasi kulit kita. Jadi kayak regenerasi, kayak rantai-rantai inilah, terhubungan jaring-jaringan kulit begitu. Jadi itu bagus banget tuh vitamin B3. Nah, pakailah aku Fanbo sampai akhirnya Fanbo katanya sudah mulai tidak memproduksi lagi, nggak tahu sih kenapa, padahal bagus. Fanbo Solution itu yang bagus banget itu, dan bedak taburnya pun juga bagus gitu, kayak dipakai pori-pori nggak terlalu nampak gitu, bagus kan. Nah setelah itu jadi aku kan bingung nih, cari di toko Fanbo ini nggak ada. Tapi sebelum itu aku mencari, sebelum aku jalan-jalan pergi cari Fanbo itu, sebelum hari itu aku cari di internet nih, apa nih acne yang harganya murah tapi bagus. Ternyata aku menemukan Emina Acne Solution. Jadi aku pakai Emina Acne Solution yang ini, satu paket dengan toner dan sabun muka dan juga bedak taburnya yang sebum kan. Yang ini sebelumnya Fanbo masih ada, dan aku masih, karena masih ada dan aku pakai. Kan berhenti ini karena dia bikin kurang. Ini satu lagi, kalau kalian pakai ini pakai obat-obat jerawatan gitu, kalian itu yang paling penting juga harus ada pelembab. Karena kalau nggak pakai pelembab, kulit kalian itu akan kering. Karena kan produk yang untuk kulit berjerawat itu kan pasti dia akan kayak fokusnya ke kulit yang berminyak dan berjerawat. Jadi pasti otomatis kulit kalian kan agak kering dan kusam. Makanya harus ada pelembabnya. Nah, SMN ini kan sudah lengkap, udah ada pelembabnya pun udah ada UV-nya dan tonernya. Tapi tetap aja sih masih agak kusam, tapi nggak apa-apa, itu kan untuk proses menghilangkan jerawat dulu dan menenangkan kulit dulu. Nah, ini kan udah sampai pemakaian ketiga kalinya nih seminar aku. 1 bulan aja sih dulu udah bagus, 1 bulan tuh udah bagus muka. Nah, tahap selanjutnya itu aku cari kayak masker muka yang cocok, yang bisa digabungkan dengan, bukan digabungkan ya, maksudnya kayak kalau kita pakai itu tuh nggak berbentrokan sama si Emina. Nah, kita lihat ingredientsnya dulu nih. Ingredientsnya kalau hampir mirip-mirip, kalau misalnya ada glikolnya ya, yang di produk ini, yang produk aku pakai Viva Max ya, yang produk Viva Max ini juga ada ingredientsnya hampir-hampir mirip nih. Nah, kalau hampir-hampir mirip itu bisa tuh kayak glikol, ya udah glikol juga ada, pakai yang salicylic acid juga ada, sama nggak mesti persis, cuman sebagian besar itu, nggak sebagian besar juga sih, tapi beberapa itu agak mirip nih, bahannya atau ingredientsnya. Kayak misalnya salicylic acid campur
dicampur sama niacinamide kan, atau bukan niacinamide sih, retinol kan katanya nggak cocok, katanya bikin iritasi kulit. Nah itu juga kalian harus pelajari, jadi harus dipelajari betul tuh, cari tahu nih ini nggak boleh campur sama ini nih, nggak boleh campur. Nah kebetulan setelah aku tahu itu, makanya aku kalau cari produk tuh yang hampir-hampir mirip ingredientsnya, dasar ingredientsnya, Emina dengan masker yang akan aku pakai. Nah kebetulan si Viva Max ini yang baru, yang Sleeping Max itu cocok dengan Emina ini. Dan di muka aku ya lembut aja, lembab dan adem gitu, nggak meronta-ronta. Jadi I think it's good. Meronta-ronta itu dalam artian kayak tiba-tiba timbul langsung alergi atau apa. Kalau misalnya cekat-cekit itu wajar. Kalau cekat-cekit itu biasanya produknya bereaksi gitu. Pokoknya itu aja sih. Oh iya, muka aku juga dulunya lebih parah daripada yang sekarang. Sekarang mending, cuma tinggal bekasnya. Kenapa aku bilang aku nggak bisa mengklaim kayak oh ini bisa dalam 1 tahun, ini bisa dalam 2 tahun, ini bisa, karena tipe kulit orang tuh beda-beda. Tipe kulit aku memang prosesnya lama, dan aku memang lebih suka yang seperti ini karena lebih kalem di kulit gitu. Kalau misalnya yang cepet itu kan kadang di kulit itu kayak lebih apa ya, kayak lebih kesian aja gitu, kayak langsung kamu harus cepat sembuh, kamu harus cepat ini. Kesian sih kulitnya bagi aku ya kayak gitu. Jadi aku lebih suka yang kalem aja, yang lembut, tapi benar-benar bisa memperbaiki kulit dengan harus sabar gitu. Dan katanya sih yang lama bekerja itu biasanya kayak produk-produk seperti ini, dia itu hasilnya akan jauh lebih baik dibanding yang terlalu cepat itu. Ada yang alami juga cepat. Kalau yang alami, yang benar-benar alami terus cepat, itu benar-benar emang bagus. Kayak misalkan Taman Oil itu memang benar-benar bagus. Cuma kalau misalnya yang ada yang tambahan-tambahan aneh-aneh di bahannya, terus kayak wah 1 minggu udah ini, itu biasanya setelah nggak pakai itu, biasanya kulitnya itu jadi, kalau misalnya kulitnya itu jadi kayak kusam dan lain-lain, dan masalah kulit lain-lain, ya berarti itu kurang bagus ya, berarti dia tidak bisa mengefek secara baik di kulit dan secara permanen gitu. Jadi bagi aku perbaiki kulit ya pelan-pelan aja, tapi nantinya hasilnya akan bagus juga dan permanen. Seperti itu ya. Ternyata HP aku udah mau lobet, jadi udahlah, nggak ada jadinya nggak ada cahayanya, tapi udahlah, bagus kok dilihat. Jangan lupa subscribe. Nanti aku kasih tips yang lain mengenai masalah jerawat, karena aku masih ada lagi nih yang sesuatu yang best banget, vitamin yang mempengaruhi tubuh kita untuk bisa cepat regenerasi kulit, masalah apapun di kulit kayak bopeng atau jerawat dan lain-lain. Pokoknya adalah ini udah panjang banget durasinya, jadi yaudah aku stop dulu. Kapan-kapan nanti aku akan upload video lagi sambil aku mencoba hal ini yang mau akan kasih tahu, karena aku belum mencobanya, dan aku akan mencobanya. Nanti hasilnya akan aku buat video lagi. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa untuk komen apapun itu, komen aja, dan juga
Apa ya, like juga sih, aku butuh like supaya aku lebih semangat lagi. Jadi bantu aku untuk semangatin aku ya. Bye bye bagi pejuang-pejuang jerawat. Bye dulu tadi, bye bye. See you next time.